Jadi nanti kamu cari beberapa penelitian yang orang ini sekarang gini, karena gini, sekarang yang ini ada, dia nanti tambahin ada yang lain. Kamu anda di bawah kamu enggak, jadi kita bekerja, kamu tidak ingin itu yang berpengaruh, kalau informasi kan terhadap apapun wajib pajak yang harus tetap itu adalah ini pajak. Kalau jadi nanti kalau ini beberapa file ini apa tapi ini apa sih? Cari dia yang kayak ada yang mendapatkan dia yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh, itu nanti punya presiden. Jadi kan jadi kalau ada yang perbedaan itu jadi kamu kan harus kamu tak tahu orang yang memberi itu. Nah baru di bawahnya baru masuk ke bahasa jika semua presiden ini membatasi variabel yang variabel ini adalah independennya kamu adalah kekuatan negara dan UMKM di rumah sama UMKM di rumah kamu di daerah itu bukan harus samakan dengan di daerah kamu tidak mengikuti mereka. Kamu mau di sana, kamu mau di titik balik terus mulai di sana karena di daerah boleh kalau itu kan di daerah kamu nggak kamu mau kan cuma aja kita kalau itu kan kalau pengaruh itu ada terhadap kepatuhan wajib pajak di kamu wajib pajak ya boleh aja semuanya tidak ya apa ini terus lagi penelitian ini ada yang lagi apa ya mana dari mana ada patuhan pajak
karena kalau tahu sekali dari dia kalau yang di dalam ya. Kalau bisa ya, itu masih di sini ya. Nanti kalau ada step ya, iya, ini harusnya kita buat dulu sekali aja ini kayak juga ya ini kan sebenarnya bagus ini bagus ada satu jadi kamu menjelaskan ini berdasarkan kegiatan pengawasan fenomena pelayanan bisnis pelayanannya mencapai masih 8 tahun itu pemeriksaan tapi berdasarkan dari kita sumbernya nanti di bawah gambar ini. Tapi kan kamu harus fokus ke ini. Fokusnya ke ini 3D, ini 3, tapi itu tetap harus kamu baca. Oh iya. Sebagai kayak melihat penelitian ada yang misalnya mendapatkan penelitian itu berpengaruh, pelayanan itu berpengaruh terhadap pengeluaran di pajak. Terus ada juga yang misalnya tidak mendapatkan pengaruh. Kalau pengaruh pada intinya hasilnya kalau pengaruh. Jadi dari beberapa ini nanti dimasukkan di sini. Karena kan kita, berarti variabel yang saya ini berarti masih banyak juga yang jawabannya beda. Karena jawabannya beda itu, makanya kamu buat di bawahnya lagi berdasarkan kamu di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti peneliti kamu. Kembali berdasarkan dari iya, kenapa tertarik? Karena ada tadi beberapa variabel yang ada yang bilang misalnya jawabannya mereka berpengaruh, ada yang berpengaruh, jadi mungkin merasa ada yang berpengaruh, ada yang berpengaruh, ada yang berpengaruh gimana sih nanti kamu dari gigi ya? Bagian ini juga dari kamu. Ya, yang ini nggak usah, ini kamu nggak usah
mengetahui dan menganalisis itu bukan kecuali itu yang ya untuk mengetahui menganalisis dan bisa menambahkan sedangkan nomor 2 tadi untuk mengetahui pelayanan diskus kejuruhan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak bagi masyarakat oke ini kalian mesti lihat penulisannya belum justify ada dulu ada yang kemana-mana ada yang enter 2 kali ada yang nggak enter kalau kemarin sudah buat kan jadi ada berapa pastinya terus nomornya berapa gitu kan itu berjalan waktu itu sambil revisi kita nanti masih berbuat karena nanti kalau bisa kita cuma 12 nah maka bisa deh 18 tidak semua yang 18 kamu bisa bilang aku bisa bagaimana ini satu semester itu tambah pertemuan kan ini 18 kali kerajinan itu salah sudah 18 dulu jadi nanti kita mulai masuk ke bab 2 itu kan ada 2 sama kalian itu kan kalau kalian lihat aja kita masih paham itu jawaban buat kalian sebenarnya maksudnya bukan kalian kopas kalau ini udah satu ya dari antara itu bisa kalian dibaca karena dari semua yang ekspresi yang BSC yang bisa oke karena dia ada satu ada fenomenanya SPA tadi cuma dia kurang hati jadi SPA karena yang lain bisa ada yang ambil perkara masih banyak lagi belum ada fenomena nggak apa-apa gitu kan beda-beda kalau kita menjelaskan pada saat kalian nanti ngerjain skripsi bisa belajar bisa apa kemudiannya? Nggak, please. Aku gimana? Oh, ya. Kalau kalian ada dua contoh yang disiplin dia itu, kita paham. Bukannya terus apa kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu teorinya deh. Nah, di bab 2 itu kalian nanti istilahnya menjelaskan dulu kayak teorinya. Kayak pajak itu apa yang di atas baru kan menjelaskan variabel yang kalian ini. Tapi itu nanti saya variabel itu nanti kalau bisa istilahnya itu sampai ya jangan ada pengertian saja tujuan dari variabel itu boleh kalian lakukan kalau kalian sendiri kalau kalian itu usahakan kalian mempunyai indikator karena indikator itu dari acuan kalian untuk sendiri ya itu biarkan dari dua contoh itu ada yang dalam questionnaire ada yang nggak ada yang tidak ada yang dua contoh itu kalau kalian ngerjain ada kalian ngerjain ada kan masa itulah acuannya aku sudah dari atas gitu ini ngerjainnya deh belum lagi
Kalau cuma itu biasanya nanti itu ringkasan dari kalian ulangan dari 1 sampai 5 ringkasannya pulang. Ya, oke. Ingat ya, kalian boleh bertanya sama Bi. Jangan nanti menjelang mau kumpul baru kalian asik bertanya sama Bi. Nanti nggak mau ngajari kalian. Udah mau kumpul nih 1 minggu lagi, baru kalian bisa gimana gimana. Ya sekarang cicil ya sekarang. Kamu kalau sakit pulang aja. Apa jangan? Masih kuat masih. Oh. Hah? 2 jam. Iya. Oke, kita masuk ke kerangka dari ya. Ini ya. Ada 2 ini ya. Nanya nih. Oke, kerangka teoritis. Nah, ini kerangka teoritis itu adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan fakta. Menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Ini sama kayak variabel yang tadi, kita bisa diawali dulu apa aja kemudiannya. Pengertian itu kalau dibilang satu variabel kalau tersebut adalah jadi tujuannya itu apa,
variabel di nomor itu sama deh minimal 4. Kalau nanti kalian mengambil dari beberapa standar lalu itu boleh malah kita cara minimal solusi boleh nggak pakai ChatGPT boleh tapi jangan semuanya dari ChatGPT. Jangan coba ambil kan sekarang kan ini misalkan WhatsApp dikasih tapi kalau kondisinya nggak itu sih gampang loh mereka sejujurnya kerjakan ya bebas nanti kalau di beberapa itu buat ininya buat referensinya dikasih sekarang enak deh maksudnya kalau menggunakan teknologi itu yang sesuai mungkin boleh tapi jangan dari itu semua kan ambil dari yang kedua kita ini masih ada kalian mulai apa saya aku mau kata kayak begini kamu lagi apa kamu lagi sakit kan kamu gimana di belajar itu ya kalian kalau nggak ada punya partner sekarang cuma ada kayak sadar betul bilang bilang aja aku lagi sedih kamu sedih kenapa itu yang lebih kalau nggak berani bilang nggak usah lagi mungkin cuma sedih tapi kalau jangan semua sesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan kan kalau yang bilang ini kan kalau itu pendidikan mahasiswa orang kalau dari selalu main dan sendiri ada apa yang baca itu ada kan gini lah sekolah kamu kalian tahu nggak kalian ini mesti depan kalian belajar sesuatu kamu yang ambil ini aku kerja ini bentar ya ada di situ kalau mereka ini ada apa yang malah itu ya tadi itu dia kalau misalnya ngamuk kemarin itu kamu lagi ini apa ini kok kayak gini bentar ya aku jadi aku itu sana deh apalagi sekarang ini ada aplikasi yang bisa melihat apakah itu benar dan tidak bisa masalah sama aplikasi itu sudah salah jadi begitu ketika lihat seperti di fokus sama dan itu 99% pakai ChatGPT itu kayak gitu ada tuh sekarang deh tahu ini ini soal kalian nanti kalian nanti ya apa ya kalau kalian sendiri pasti apa ya oke. Terus kata teoritis, nah di sini katanya survei literatur yaitu suatu proses yang paling penting dalam proses penelitian yang merupakan suatu cara mengumpulkan data sumber informasi penelitian sebelumnya. Ini lebih kayak ke riset gitu, tapi ini bisa dilakukan kegiatan. Terus di sini ini kayaknya lebih ke nama proses ini. Nah, kita nggak boleh di sini dulu. Dasar teori. Oke, dasar teori semuanya. Oke, nah dasar teori ini adalah katanya jelas mengangkat definisi konsep proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Nah, variabel yang tadi terus kita balasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan.
Oke. Oke, fungsinya apa? Pertama, berfungsi untuk meringkas dan juga menyusun pengetahuan yang ada di dalam satu bidang tertentu. Ya kan? Kalau kita istilahnya bersama pengertian gitu, apa sebenarnya? Apa simpulannya? Nah, itu lagi ya kan? Ada beberapa yang sudah dibedakan. Terus berperan untuk memberikan keterangan secara sementara tentang peristiwa dan juga hubungan yang sedang diamati. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan variabel-variabel yang berhubungan sama lain. Sekarang ini, kalau kita memilih variabel X dan Y, kita harus membuat apa hubungan dari itu? Itu masih ya kan? Terus berfungsi untuk melakukan adanya pengembangan pengetahuan baru dengan cara memberikan arahan ke penyelidikan yang selanjutnya. Nah, kalau kita udah menyelidiki itu banyak lagi tempat atau nanti memiliki knowledge itu, ya. Nah, terus nanti ada namanya penelitian terdahulu. Ini nanti juga dalam dipanggil penelitian di tabel gitu, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu gunanya apa? Nah, penelitian terdahulu itu gunanya maksudnya yang kalian tadi. Tapi di dalam ada beberapa variabel yang dia ada yang mengaruh, ada yang tidak mengaruh. Nah, itu bisa kalian lakukan nanti dia berbagai potensi dan konsep. Kelompok yang ya. Oke, sebenarnya kelompok dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakannya. Ada di